Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Afan Gifari dengan NIM 103250444. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan astronomi mulai dari masa prasejarah hingga astronomi modern. Nah, selain itu saya juga akan membahas perkembangan astronomi di Indonesia dan salah satu perkembangan menarik dalam astronomi modern, yaitu gelombang gravitasi. Astronomi sendiri sebenarnya berawal dari sesuatu yang sangat sederhana, yaitu manusia yang mengamati langit. Jadi bagaimana perjalanan astronomi hingga menjadi ilmu seperti sekarang? Semua dimulai dari masa prasejarah. Pada masa prasejarah, manusia belum memiliki astronomi sebagai ilmu yang sistematis tentunya. Namun, manusia purba kemungkinan sudah mulai mengamati langit. Pada malam hari, tanpa adanya pencahayaan buatan seperti sekarang, bintang-bintang dapat terlihat dengan sangat jelas tentunya. Manusia mungkin mulai mengenali pola dari bintang-bintang tersebut dan menyadari bahwa terdapat beberapa pola tersebut muncul kembali seiring berjalan waktu. Jadi pola-pola tersebut muncul kembali secara berulang. Nah, pengamatan tersebut kemudian dapat membantu mereka mengenali perubahan waktu dan musim. Matahari juga menjadi salah satu penanda waktu yang paling awal. Pergerakan matahari dan perubahan posisi bayangan dapat digunakan untuk memperkirakan waktu dalam satu hari. Jadi pada tahap ini, astronomi masih berupa pengamatan sederhana terhadap pola alam. Namun, dari sinilah dasar astronomi mulai terbentuk. Selanjutnya kita memasuki astronomi kuno. Pada periode ini, kita mulai menemukan bukti fisik yang menunjukkan hubungan manusia dengan pengamatan langit. Bukti tersebut dapat berupa simple markers seperti susunan batu atau kayu, struktur berbentuk lingkaran, makam candi, maupun bangunan kuno lainnya. Nah, beberapa struktur tersebut memiliki orientasi tertentu terhadap matahari atau benda-benda langit. Artinya, masyarakat pada masa itu kemungkinan sudah memiliki pengetahuan mengenai pola pergerakan benda langit dan menggunakannya dalam kehidupan mereka. Jadi, pada masa prasejarah kita berbicara mengenai kemungkinan manusia mulai mengamati langit. Nah, pada masa astronomi kuno, kita mulai menemukan bukti peninggalan fisik dari pengamatan tersebut. Setelah dari astronomi kuno, kita masuk ke astronomi klasik. Pada periode ini, pengamatan terhadap langit mulai dilakukan secara lebih sistematis. Manusia mulai mempelajari berbagai hal seperti ukuran dan jarak matahari dan bulan, lalu bentuk dan ukuran bumi, serta pergerakan planet. Nah, perkembangan tersebut dapat dilihat dari 4 peradaban utama yaitu Babilonia, Mesir, Yunani, dan Roma. Nah, bangsa Babilonia memiliki tradisi pengamatan dan pencatatan fenomena langit yang sistematis. Lalu di Mesir, astronomi banyak digunakan untuk menentukan waktu dan kalender serta memiliki hubungan dengan kehidupan keagamaan dan budaya. Kemudian di Yunani, muncul pemikiran yang lebih sistematis dan filosofis mengenai alam semesta. Beberapa tokoh pentingnya antara lain seperti Pythagoras, Eudoxus, Aristoteles, Eratosthenes, dan Ptolemy. Eudoxus mengembangkan model matematis untuk menjelaskan gerakan benda langit. Lalu ada Aristoteles mengembangkan model geosentris yang menempatkan bumi sebagai pusat alam semesta. Sementara itu, Eratosthenes melakukan pengukuran terhadap ukuran bumi dengan memanfaatkan panjang bayangan matahari. Kemudian ada Ptolemy yang mengembangkan model geosentris yang sangat sistematis dan berpengaruh selama berabad-abad. Nah, pengetahuan astronomi kemudian terus berkembang dalam peradaban Romawi. Jadi pada masa klasik ini, astronomi mulai berkembang dari sekedar pengamatan menjadi pengukuran dan pemodelan benda-benda langit. Kemudian kita masuk ke zaman Renaissance. Nah, pada periode ini muncul berbagai teori baru yang mulai menentang pandangan lama mengenai alam semesta. Salah satu tokoh pentingnya adalah Nicolaus Copernicus yang mengembangkan model heliosentris dengan matahari
sebagai pusat dari tata surya. Setelah itu ada Tycho Brahe yang melakukan pengamatan posisi benda-benda langit dengan sangat teliti. Data tersebut kemudian digunakan oleh Johannes Kepler untuk merumuskan hukum gerak planet. Nah, salah satu hasil penting dari hukum tersebut adalah bahwa orbit planet berbentuk elips. Kemudian ada Galileo Galilei yang menggunakan teleskop untuk melakukan pengamatan terhadap berbagai objek langit. Pengamatan Galileo memberikan bukti baru yang membantu mengubah pandangan manusia mengenai tata surya. Nah, jadi di Renaissance menjadi periode penting karena astronomi semakin mengandalkan observasi, matematika, dan pengujian teori. Selanjutnya kita masuk ke astronomi modern. Nah, pada masa ini astronomi semakin erat hubungannya dengan fisika. Isaac Newton menunjukkan bahwa gerak benda di bumi maupun benda di langit dapat dijelaskan melalui hukum fisika yang sama, termasuk melalui hukum gravitasi universal. Kemudian Albert Einstein mengembangkan teori relativitas umum yang kembali mengubah pemahaman manusia mengenai gravitasi dan ruang waktu. Pengembangan teleskop juga membuat astronomi semakin maju. Manusia tidak hanya mengamati cahaya tampak, tetapi juga dapat mempelajari alam semesta melalui berbagai panjang gelombang seperti radio, inframerah, ultraviolet, dan sinar X. Lalu ada Edwin Hubble yang kemudian memberikan kontribusi penting dalam memahami skala alam semesta. Pengamatannya menunjukkan bahwa Bima Sakti bukanlah satu-satunya galaksi dan memberikan bukti penting bahwa alam semesta mengalami pemuaian. Nah, saat ini astronomi mencakup banyak bidang mulai dari fisika bintang, galaksi, tata surya, dan kosmologi hingga penggunaan big data dan machine learning untuk menganalisis data astronomi dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya, kita akan membahas astronomi di Indonesia. Astronomi di Indonesia sebenarnya telah berkembang jauh sebelum adanya observatorium modern. Buktinya adalah dengan masyarakat Nusantara yang telah memanfaatkan pengetahuan mengenai langit dan kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya adalah sistem penanggalan seperti kalender Jawa dan kalender Bali. Selain itu, pengetahuan astronomi juga digunakan dalam navigasi maritim. Para pelaut dapat menggunakan posisi bintang dan rasi bintang sebagai penunjuk arah ketika melakukan perjalanan di laut. Kemudian, astronomi Indonesia memasuki era modern dengan berdirinya Observatorium Boscha di Lembang, Jawa Barat. Pada tahun 1920, dibentuk oleh NISV yang memiliki tujuan untuk mendirikan dan memelihara observatorium astronomi. Observatorium tersebut kemudian diresmikan pada tahun 1923 dan diberi nama Boscha untuk menghormati KAR Boscha. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1951, NISV menyerahkan Observatorium Boscha kepada pemerintah Republik Indonesia. Nah, Boscha kemudian berada di dalam lingkungan pendidikan tinggi dan menjadi bagian dari Universitas Indonesia. Ketika Institut Teknologi Bandung atau ITB berdiri pada tahun 1959, Observatorium Boscha kemudian menjadi bagian dari ITB. Sejak saat itu, Boscha terus berperan dalam penelitian dan pendidikan astronomi di Indonesia. Salah satu perkembangan menarik dalam astronomi modern adalah gelombang gravitasi. Nah, selama sebagian besar sejarah astronomi, manusia mempelajari alam semesta melalui cahaya. Namun, Einstein melalui teori relativitas umumnya memprediksi bahwa peristiwa kosmik yang sangat dahsyat dapat menghasilkan riak pada ruang waktu yang disebut sebagai gelombang gravitasi. Selama puluhan tahun, manusia belum mampu mendeteksinya secara langsung. Nah, hal tersebut berubah pada tahun 2015 ketika detektor LIGO berhasil mendeteksi gelombang gravitasi dari penggabungan dua lubang hitam yang terjadi sekitar 1,3 miliar tahun yang lalu. Nah, LIGO menggunakan interferometer
laser untuk mendeteksi perubahan jarak yang sangat kecil akibat lewatnya gelombang gravitasi. Nah, penemuan ini menjadi penting karena memberikan manusia cara baru untuk mempelajari alam semesta. Jika sebelumnya kita terutama melihat alam semesta melalui cahaya, sekarang kita juga bisa mempelajarinya melalui gelombang gravitasi. Perkembangan ini kemudian membuka bidang yang disebut dengan astronomi gelombang gravitasi. Nah, pada tahun 2017 misalnya, penggabungan dua bintang neutron berhasil diamati melalui gelombang gravitasi sekaligus cahaya. Hal ini menjadi salah satu contoh penting dari multi-messenger astronomi. Dengan demikian, gelombang gravitasi memberikan cara melihat alam semesta yang berbeda dari sebelumnya.